Halo teman-teman, selamat datang di course PHP Web, di mana di sini kita akan belajar ya membuat web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, dalam bentuk tulisan atau video di Programmer Zaman Now website atau juga di YouTube channelnya. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa via Telegram ya, saya sering aktif di sana. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Nah, kalau teman-teman butuh seperti training atau workshop dari perusahaan teman-teman gitu ya, teman-teman juga bisa kontak ke email saya ya di sini. Oke. Sebelum teman-teman belajar materi ini bukanlah materi yang tiba-tiba langsung aja ya, langsung belajar ini, enggak. Ada materi-materi sebelumnya yang teman-teman perlu pelajari terlebih dahulu ya. Jadi lumayan banyak materinya, jadi seperti contohnya PHP dasar, PHP Object Oriented Programming, PHP 8, PHP Database, ya. Ini semuanya teman-teman harus kuasai terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum menguasai ini, silakan teman-teman pelajari dulu ya, di sini linknya ada, kalau teman-teman ingin mempelajari. Dan jangan lupa juga ini saya tidak akan lagi mengajarkan HTML, CSS, JavaScript. Jadi pastikan juga teman-teman sudah mengerti tentang HTML, CSS, JavaScript. Ini ada course tentang JavaScript juga, kalau teman-teman tertarik ya untuk mengikuti course JavaScript, itu teman-teman bisa tonton di link ini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya kita akan fokus ya mempelajari PHP webnya, bukan lagi belajar bahasa pemrograman PHP. Karena itu sudah saya bahas di materi atau course PHP dasar dan PHP Object Oriented ya. Jadi sekarang kita akan beneran fokus bikin webnya ya. Fitur-fitur PHP web itu seperti apa. Nanti teman-teman akan berkenalan dengan web ya, mengenal konsep klien dan server itu seperti apa. Lalu kita akan coba buat web menggunakan PHP. Nanti teman-teman juga akan coba belajar tentang query parameter dan form post, session, cookie, upload file, dan yang lain-lain ya. Ada banyak materinya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan web itu sendiri. Jadi saat ini web ya digunakan oleh jutaan atau bahkan mungkin miliaran orang per hari ya. Jadi tiap hari web itu selalu diakses oleh jutaan atau bahkan miliaran orang gitu ya dalam satu waktu. Nah, dengan web kita bisa melakukan belajar online gitu ya, mendengarkan musik secara online, bahkan nonton video juga bisa kita lakukan secara online. Belanja juga sekarang udah bisa online, bahkan memesan makanan pun sekarang udah bisa online gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang sekarang itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan web. Jadi hampir semuanya bisa kita lakukan menggunakan web. Nah, namun perlu diperhatikan, banyak orang yang salah persepsi kalau web adalah internet, padahal bukan gitu ya, web itu bukan internet. Lantas apa itu internet? Internet itu sebenarnya adalah mekanisme komunikasi antar komputer ya, secara global. Jadi awalnya waktu dulu gitu ya, pertama kali ada internet gitu ya, internet itu komunikasinya antar komputernya dilakukan menggunakan jaringan kabel telepon. Ya, jadi misalnya ini ada komputer, ini ada tiang telepon, ya anggap aja ini tiang telepon gitu ya. Jadi dia terhubung menggunakan jaringan kabel telepon seperti ini. Jadi itu dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi kayak intranet, internet itu kayak komputernya ada di dalam satu tempat gitu ya. Kalau internet itu berarti ada di tempat yang berbeda-beda. Nah, biasanya semuanya terhubung dalam jaringan kabel. Jadi ini zaman dulu ya, belum ada yang namanya WiFi seperti itu. Nah, tapi sekarang semenjak berjamurnya jaringan WiFi, ada juga jaringan 3G, 4G gitu ya, bahkan ada 5G gitu ya. Nah, semuanya sekarang udah tidak terlihat lagi komunikasinya. Jadi semuanya udah wireless gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kalau kita mau connect antar komputer itu ya menggunakan kabel lagi, itu nggak perlu lagi. Jadi makin ke sini internet itu cara komunikasinya dari komputer ke komputer lain ya menggunakan internet itu sekarang udah seamless, susah banget untuk dideteksinya. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya waktu kita mengakses sebuah website gitu ya, contohnya teman-teman buka Google, buka Facebook gitu ya, sebenarnya itu ada komputer di server atau tempat Facebook-nya atau di server atau tempat si Google-nya. Jadi sebenarnya simpelnya adalah kita mengakses komputer ya yang ada di tempatnya Google atau di Facebook. Jadi sesederhana itu sebenarnya.
Jadi internet itu untuk menghubungkan dari komputer kita dengan komputer lain yang kebetulan dia bertugas sebagai tempat untuk menyediakan layanan website misalnya Google atau Facebook. Oke, jadi apa itu web? Jadi web itu merupakan kumpulan informasi yang tersedia dalam sebuah komputer yang terkoneksi secara terus-menerus melalui internet. Jadi intinya itu web itu ya merupakan kumpulan informasi. Nah, bentuknya apa sih informasinya? Nah, ini bentuknya itu macam-macam. Zaman dulu mungkin orang-orang kalau mau buka web itu ya biasanya bentuknya tulisan gitu ya. Kalau sekarang udah ada istilahnya itu udah kaya banget lah ya kontennya. Jadi nggak cuma tulisan, bisa juga gambar ya, audio, video, bahkan yang lain-lain pun udah bisa sekarang ya. Bahkan teman-teman mau download file misalnya Excel, PDF, dan sebagainya itu udah bisa kita lakukan ya menggunakan internet. Artinya apa? Artinya web itu yang kita akses via internet itu sebenarnya udah menyediakan konten apapun yang kita butuhkan. Nah, tapi web itu tidak bisa berjalan sendiri ya. Web itu berjalan di aplikasi yang bernama web server. Jadi server untuk web. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan atau menyampaikan isi dari informasi web. Jadi nanti saat teman-teman bikin web, itu sebenarnya aplikasinya tidak langsung berjalan ya. Teman-teman harus menjalankan atau menginstal yang namanya web server. Jadi dengan menggunakan web server, nanti aplikasi web kita yang kita buat, misalnya menggunakan PHP, itu nanti bisa diakses. Jadi kurang lebih diagramnya seperti ini. Jadi ini kalau komputer ya yang mengakses web kita, nanti dia akan terkoneksi ke internet ya, jaringan internet. Nanti jaringan internetnya otomatis akan meneruskan ke komputer kita. Ya, ini ya bisa dalam bentuk server nanti di web hosting dan yang lain-lain. Jadi intinya ada komputer lagi di mana di dalam komputernya ada aplikasi web server. Ya. Aplikasi web server ini di dalamnya adalah kode web kita. Jadi web yang kita buat ada di sini ya. Jadi nanti web server ini akan menyediakan layanan atau informasi yang sudah kita buat di web. Jadi kurang lebih diagramnya seperti ini. Oke. Pemilik web biasanya tidak menjalankan aplikasi web server di komputer pribadi. Jadi jarang banget misalnya teman-teman pengen bikin website habis itu menjalankan web server, lalu teman-teman jalankan dalam laptop gitu ya. Itu jarang sekali terjadi. Rata-rata itu mereka akan menyimpannya ya. Itu biasanya mereka akan menyewa komputer di tempat penyedia data center ya. Jadi data center itu adalah kumpulan komputer yang terjamin keandalan dan kecepatan koneksi internetnya. Jadi kurang lebih seperti ini nih kalau digambarin. Jadi ada satu gedung, nanti itu gedungnya isinya adalah komputer, dan komputer pun bukan kayak laptop gitu ya. Itu beneran pakai rak-rak seperti itu. Dan komputernya memang komputer yang canggih dan juga performanya kencang gitu ya. Jadi memang komputernya memang disediakan untuk server, bukan untuk end user seperti laptop atau PC gitu ya. Nah, nanti web server kita dan web kita akan disimpan di sana. Jadi kan kalau di data center udah terjamin koneksi internetnya stabil, jaringannya stabil, dan otomatis hardware-nya juga itu terjamin bagusnya gitu ya. Nah, dengan seperti itu maka biasanya kita jarang sekali ya menyimpan web kita dalam laptop kalau misalnya sudah nanti pengen diakses via internet. Biasanya kita akan menggunakan data center atau istilahnya adalah penyedia yang hosting seperti ini namanya adalah web host. Jadi penyedia komputer untuk web server biasanya disebut dengan web host atau web hosting. Ada banyak banget ya teman-teman, nanti bisa cari di Google ya web hosting yang ada di Indonesia contohnya, di dunia juga ada. Nah, selanjutnya yang teman-teman perlu ketahui, saat kita mengakses web, biasanya kita akan menggunakan yang namanya domain. Jadi saat komputer web ya terhubung ke internet, biasanya dia akan memiliki yang namanya alamat. Nah, alamat ini namanya adalah IP address ya. Jadi IP address itu kayak alamat IP-nya. Nah, formatnya seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya udah pernah belajar jaringan komputer, mungkin sudah tahu ya tentang IP address-nya. Nah, biasanya tiap server itu punya unique IP address. Ya. Kenapa? Jadi intinya itu ya kalau teman-teman pengen bisa diakses, teman-teman harus nanti punya alamat IP address-nya. Nah, karena alamat IP address itu sangat menyulitkan untuk diingat, contohnya kan kayak gini nih, ini angkanya banyak banget gitu ya. Kalau kita mau ingat, itu agak susah banget. Apalagi kalau kita pengen ngakses misalnya website Google, teman-teman harus tahu IP address Google itu berapa. Facebook gitu ya, itu teman-teman harus tahu IP address-nya Facebook itu berapa.
Nah, ini tuh sangat menyulitkan ya kalau misalnya kita menggunakan real IP address. Maka dari itu ada yang namanya domain. Jadi domain itu semacam alias. Alias itu nama samaran, ya. Jadi nama aslinya itu sebenarnya bentuknya IP address, tapi dengan menggunakan domain itu jadi seakan-akan kita punya nama samaran, ya. Jadi untung saja ada yang namanya domain. Nama domain adalah alamat yang bisa digunakan sebagai alias ke IP address atau samaran ke IP address-nya. Nanti ada yang namanya domain server gitu ya. Jadi nanti saat teman-teman misalnya buka facebook.com atau google.com, nanti itu semuanya akan ditanyakan ke domain server. Itu tergantung dari koneksi internet yang teman-teman gunakan. Misalnya kalau menggunakan provider A, ya nanti ada domain servernya sendiri. Jadi nanti si domainnya itu akan ditanyakan ke domain servernya, nanti domain servernya akan memberitahu, oh ini adalah IP-nya. Nah dari situ nanti teman-teman dari browser sebenarnya mengakses IP tersebut. Ya. Jadi contohnya teman-teman buka google.co.id, bilibili.com, facebook.com, dan yang lain-lain, itu semuanya nanti akan ditanyakan ke domain servernya. Dari domain server nanti akan dikasih tahu, oh ini IP-nya loh gitu ya. Nah nanti dari IP itu teman-teman baru mengakses dari komputer teman-teman. Nah dengan nama domain sebagai manusia kita akan lebih mudah mengingat dibandingkan IP address. Ya. Namun saat kita menggunakan nama domain sebenarnya komputer tetap akan mengakses web menggunakan alamat IP address. Jadi kalau misalnya si komputer itu ya terkoneksi dengan internet ya jaringan itu semuanya yang tahu yang diketahui cuma ya IP address. Jadi domain itu semacam alat bantu ya istilahnya itu biar kita bisa mengaksesnya lebih gampang dibanding kita menggunakan angka IP address. Nah selanjutnya teman-teman juga perlu mengetahui tentang web browser. Harusnya sih teman-teman udah tahu ya tentang web browser. Jadi kalau web server adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi web, nah kalau web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses web melalui internet. Nah kita bisa mengakses web secara langsung tanpa bantuan web browser sebenarnya kalau teman-teman mau. Namun web server hanya akan memberikan informasi bahasa mesin seperti contohnya HTML, JavaScript, CSS, gambar, dan video pun semuanya dalam bentuk binary file. Artinya apa? Artinya teman-teman nggak bisa lihat kalau teman-teman akses secara langsung gitu ya. Nggak ada visualisasinya. Nggak ada render display-nya seperti apa, itu teman-teman nggak bisa tahu ya. Teman-teman cuma bisa membayangkan sendiri. Nah, tapi untungnya dengan menggunakan web browser, semua bahasa mesin tersebut akan ditampilkan secara visual. Sehingga kita bisa menyerap informasinya dengan lebih mudah. Ya, karena kan manusia orangnya visual gitu ya. Jadi kalau teman-teman buka langsung websitenya tanpa browser, ya keluarnya kayak kode HTML aja gitu ya. Jadi kan teman-teman nggak ngerti, oh ini kalau kode HTML kan teman-teman harus translate kira-kira gambarannya bakal seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya dengan web browser, itu ketika teman-teman buka website, walaupun dari web server akan dibalikan dalam bentuk kode HTML, si browser ini akan merender atau memvisualisasikan dalam bentuk tampilan ya antar muka yang lebih mudah dimengerti oleh kita. Jadi ini adalah web browser. Jadi saat teman-teman mau bikin aplikasi web, syaratnya adalah kita perlu menginstal web server. Jadi kebetulan nanti di PHP sudah ada. Dan yang terakhir adalah web browser. Ya, web browser itu untuk mengakses web yang kita buat. Dan saya harapkan teman-teman juga, ya pastinya kalau teman-teman udah buka channel Programmer Zaman Now gitu ya, udah pasti diaksesnya via browser ya. Kalau di laptop, ya jadi saya pastikan teman-teman udah pasti mempunyai web browser. Sekarang kita akan bahas tentang klien dan juga server. Web adalah aplikasi berbasis klien dan server. Sekarang pertanyaannya, apa itu klien dan server? Sebenarnya, klien server itu merupakan konsep arsitektur aplikasi, ya, di mana aplikasinya menghubungkan dua pihak. Yang pertama adalah pihak sistem klien, dan yang kedua adalah pihak sistem server. Sistem klien dan sistem server itu saling berkomunikasi melalui jaringan komputer, ya, atau network. Bisa via jaringan internet, ya, atau intranet, atau ya, sebenarnya kalau aplikasinya tetap di satu laptop yang sama ya antara klien dan server itu juga bisa saja ya. Contohnya sekarang kita akan belajar bikin web ya menggunakan PHP, tapi antara kliennya nanti web browser dan juga servernya, web servernya itu nanti di komputer yang sama. Itu juga bisa sebenarnya. Oke, jadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada sistem klien ya atau aplikasi klien dan ada server. Jadi nanti klien itu akan request ke server. Nanti server akan membalas request yang diminta oleh si klien. Jadi sederhana sekali ya konsep klien dan juga server. Oke.
Tugas klien dan server itu apa aja sih? Jadi aplikasi klien itu bertugas mengirim request ke server, ya, dan juga dia nanti tugasnya menerima respon dari server. Nah, lantas apa tugasnya server? Nah, kalau si server sendiri, aplikasi server bertugas menerima request dari klien, jadi dia cuma nunggu ya sampai si klien memberikan request. Nah, ketika si klien memberikan request, nanti si server menerimanya dan dia akan memproses request-nya. Entah nanti misalnya diminta untuk memasukkan data, atau mengambil data, atau melakukan apapun, nanti si server yang akan melakukan request-nya, melakukan prosesnya. Nah, setelah itu, setelah selesai prosesnya, ya pekerjaannya sudah selesai dilakukan di server, nanti si server akan mengembalikan respon datanya, dan nanti respon datanya akan diterima oleh pihak klien. Jadi lebih ke ini ya, bidirectional. Bidirectional itu maksudnya adalah komunikasinya dua arah. Jadi klien mengirim request ke server, nanti juga server membalasnya. Jadi tidak satu arah. Oke, keuntungannya apa sih kalau kita pakai arsitektur klien dan server? Jadi perubahan aplikasi bisa kita lakukan dengan mudah di server. Jadi karena semua pemrosesan datanya ya, semua eksekusi request-nya dilakukan di server, jadi kalau kita mau ngelakuin perubahan data, kita cukup melakukan perubahan datanya di sisi server. Jadi perubahan logik dan sebagainya itu kita lakukan di server saja. Kita tidak perlu pusing memikirkan perubahan di sisi klien. Ya. Jadi tanpa harus membuat perubahan di klien, apalagi jika kliennya di lokasi yang sulit dijangkau. Contohnya, kalau teman-teman misalnya bikin aplikasinya berbasis desktop misalnya, kalau misalnya ada permasalahan gitu ya di server di aplikasinya, teman-teman harus meminta semua yang sudah menginstal aplikasi desktop teman-teman harus diupdate gitu ya. Artinya memaksa orang lain untuk mengupdate gitu ya. Itu kan lumayan ribet gitu ya. Kalau misalnya arsitekturnya klien server, teman-teman nggak perlu pusing. Teman-teman tinggal update servernya saja. Semua user yang mengakses server tersebut otomatis dia akan mendapatkan perubahan update terbarunya. Selain itu, bisa digunakan oleh banyak klien pada saat yang bersamaan, walaupun servernya tidak banyak. Jadi, saat nanti kita contohnya bikin aplikasi web gitu ya, itu kan kita cukup bikin webnya sekali. Nanti semua orang gitu ya, entah di belahan dunia manapun bisa mengakses web kita menggunakan internet. Artinya apa? Artinya bakal banyak banget klien yang bisa akses server kita. Jadi inilah keuntungannya konsep klien dan server. Jadi teman-teman cukup develop aplikasinya di server, nanti bisa diakses dari klien tanpa harus memusingkan lagi menginstal aplikasinya di klien dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bisa diakses dari mana saja, asal terhubung dalam satu jaringan dengan servernya. Jadi kalau aplikasi kita nanti di setup ya bisa terkoneksi dengan internet, artinya webnya bisa diakses via internet. Jadi secara otomatis semua orang yang terkoneksi dengan internet otomatis bisa mengakses website kita. Jadi ini keuntungannya kalau menggunakan konsep atau arsitektur klien dan server. Oke, contohnya apa sih? Ya contohnya yang paling jelas itu ya adalah web. Web adalah salah satu contoh arsitektur klien server, di mana web kita nanti akan di-running dalam web server, artinya itu bagian servernya, dan kliennya yang akan mengaksesnya itu adalah web browser. Jadi dia yang bertugas sebagai kliennya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, dan yang lain-lain ya. Atau bahkan di mobile pun bisa menggunakan browser. Jadi salah satu yang paling mencolok ya atau yang paling banyak digunakan ya implementasi konsep client server ini adalah si aplikasi web. Jadi aplikasinya berbentuk web. Ya, dengan begitu nanti saat kita implementasi web sebenarnya kita sudah implementasikan konsep klien dan server, di mana kliennya adalah web browser dan servernya adalah web server ya, di mana web server ini nanti akan mengeksekusi kode program web kita. Sekarang kita akan bahas tentang PHP web dan bagaimana cara kerja si PHP web ini. Jadi PHP itu sejak awal ya saat dibuatnya bahasa pemrograman PHP memang diperuntukkan untuk membuat aplikasi web. Walaupun saat ini mungkin PHP bisa juga dibuat untuk menggunakan aplikasi misalnya berbasis terminal atau berbasis desktop seperti itu, tapi tetap fokus utama si PHP ini ya digunakan untuk membuat aplikasi web. Nah, di materi kos-kos sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pemrograman PHP ini ya, namun masih menggunakan PHP CLI ya atau Command Line Interface atau ya istilahnya berbasis terminal. Nah, pada course ini ya kita akan mulai fokus ya membuat web menggunakan PHP. Jadi kita akan mulai transisi dari yang tadinya kita basisnya menggunakan terminal ya, membuat kode program PHP-nya, sekarang kita akan pindahkan ke web. Oke.
Bagaimana sih cara kerja si PHP Web ini? Nah, cara kerjanya seperti ini ya, seperti saya gambarkan di sini. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi kurang lebih seperti ini, nanti itu akan ada 3 pihak ya. Pihak pertama adalah web browser, otomatis ini kliennya. Nanti karena aplikasi webnya akan diakses menggunakan web browser. Nah, selanjutnya ada web server. Di mana ini aplikasi server yang ini ya, yang akan perlu di-running sebelum kita bisa mengakses webnya. Nah, sebenarnya saat teman-teman menggunakan XAMPP ya, SAM itu di dalamnya ada web server yang namanya Apache HTTPD ya. Cuma di praktek di sini saya tidak akan menggunakan itu. Kenapa? Karena sebenarnya PHP sendiri itu memiliki development server untuk merunning PHP-nya. Cuma memang untuk bantuan development aja. Nanti kita bahas di chapter selanjutnya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah ini adalah kode program PHP kita. Ya. Nah, bagaimana cara kerja 3 bagian ini? Oke, kita bahas. Yang pertama itu adalah ya ini request. Jadi dari web browser itu akan ngelakuin request ke web server. Nah, apa yang dilakuin? Jadi web browser akan melakukan HTTP request ke web server. Karena memang web itu protokolnya adalah HTTP. Dan nanti yang akan dilakukan adalah web browser akan melakukan HTTP request ke web server. Jadi ini adalah nomor 1 ya. Jadi web browser akan melakukan request ke web server. Nah, selanjutnya ini nomor 2 eksekusi PHP. Maksudnya apa? Jadi web server akan menerima HTTP request yang kita kirimkan dari web browser ya. Lalu dia akan mengeksekusi file PHP sesuai dengan request tersebut. Jadi kalau kita requestnya contohnya kita pengen mengeksekusi file namanya index.php ya. Maka si web browser akan melakukan eksekusi file PHP index.php. Atau kita mau misalnya login.php. Nah, kita akan buka eksekusi juga ya filenya login.php. Jadi nanti sesuai dengan permintaan si web browsernya atau permintaan kita. Jadi saat teman-teman buka URL-nya di web browser, teman-teman misalnya buka misalnya misal saja gitu ya nama aplikasi kita .com/ misalnya index.php, maka di browser di web server itu akan mengeksekusi index.php-nya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 3 ya. Nomor 3 ini PHP akan ngelakuin render. Jadi maksudnya apa? Jadi file PHP akan dieksekusi ya. Jadi kalau kita minta eksekusi index.php, maka file index.php-nya akan dieksekusi, lalu akan menjalankan kode program PHP-nya, sudah pasti yang di dalam kode program file PHP-nya tersebut. Nah, hasilnya akan dirender menjadi konten yang sesuai dengan yang dilakukan di kode program. Jadi kan biasanya kan kita sebelumnya kalau render teks aja gitu ya. Nanti teman-teman bisa boleh ngerendernya dalam bentuk apapun. Bisa teks, contohnya ya memang kebanyakan teks ya kalau website. Teksnya misalnya HTML, seperti itu. Jadi nanti hasil rendernya nanti berupa teks, nanti teksnya itu akan dikembalikan lagi ke web server dalam bentuk konten. Jadi kontennya ini bisa HTML, contohnya kalau teman-teman nanti hasil PHP rendernya adalah HTML atau JS, JavaScript, atau CSS, atau yang lainnya juga bisa sebenarnya. Nanti kita akan bahas ya gimana cara ngerender gambar atau dan sebagainya, dan itu kita bisa lakukan di PHP. Nah, selanjutnya ya, jadi nomor 4 itu hasil konten yang dibuat di PHP, misalnya HTML, CSS, JavaScript, akan dikembalikan ke web server. Nah, selanjutnya nomor 5, ini nomor 5 ya, web server akan mengembalikan berupa respon. Jadi web server akan mengembalikan konten tersebut yang sudah dieksekusi atau hasil render dari PHP-nya ya, sebagai HTTP respon ke web browser ya, karena memang web pakainya HTTP, jadi ketika request dari browser ke server itu pakainya HTTP request. Ketika dari server ke browser, ya kebalikannya itu HTTP respon. Nah, selanjutnya, yang terakhir, nomor 6, setelah dia mendapatkan responnya, web browser, dia ngelakuin render juga. Cuma rendernya lebih ke visualisasi ya, jadi merender tampilan websitenya seperti apa. Jadi, web browser akan menerima konten dari web server, lalu akan melakukan render ya secara visual konten tersebut sesuai dengan tipe kontennya. Jadi, kalau tipenya HTML, dia akan render dalam halaman HTML. Kalau JavaScript mungkin akan dieksekusi kode program JavaScript-nya. Kalau CSS juga sama ya, mungkin akan digunakan untuk memperkaya tampilan HTML-nya. Kalau gambar otomatis ditampilkan gambarnya. Kalau musik misalnya atau audio akan dijalankan audionya, dan kalau video akan dijalankan videonya. Jadi ini tergantung konten yang nanti kita kirimkan dari web server. Jadi kurang lebih cara kerja PHP web itu seperti ini. Kelihatannya kayak kompleks, tapi tenang aja, ini cepet banget eksekusinya. Jadi saat teman-teman request itu langsung PHP-nya dieksekusi dan dia akan langsung balikan kontennya. Jadi hanya dalam hitungan berapa milisecond proses ini sudah
Selesai. Jadi ini cara kerja PHP web. Jadi mungkin hampir sama dengan cara kerja web-web di bahasa pemrograman yang lain. Sekarang kita akan bahas tentang PHP Development Server. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, agar web bisa diakses, kita perlu menyimpan web tersebut di dalam aplikasi web server. Tanpa aplikasi web server, PHP kita tidak bisa diakses menggunakan browser. Nah, saat kita menginstal SAM, gitu ya, di dalamnya terdapat aplikasi Apache HTTPD. Ini adalah salah satu aplikasi web server yang lumayan populer, ya, untuk kalangan developer PHP. Namun, pada course ini saya tidak akan menggunakan Apache HTTPD. Kenapa? Saya akan menggunakan web server sederhana yang sudah disediakan langsung oleh PHP-nya. Namanya adalah PHP Development Server. Jadi saat teman-teman menginstal PHP, sebenarnya sudah ada di dalamnya ya, namanya PHP Development Server. Jadi kita akan menggunakan itu, kenapa? Karena memang cukup sederhana ya aplikasinya. Jadi saya nggak butuh juga menginstal web server aplikasi terpisah. Cukup menggunakan PHP Development Server bawaan dari web server punyanya PHP. Nah, tapi ada peringatan ya, PHP Development Server adalah aplikasi web server untuk membantu mempermudah menjalankan web server untuk PHP web. Nah, artinya apa? Artinya fitur ini hanya untuk proses development, jadi bukan untuk nanti dijalankan di web hosting gitu ya. Jadi ini cuma buat development aja, jadi kayak ya cuma buat ngejalanin di laptop kita aja. Kalau nanti di running di production istilahnya ya, atau di web hosting, itu tidak akan pernah disarankan menggunakan PHP Development Server. Nah, kenapa? Karena PHP Development Server itu hanya memiliki satu thread, atau istilahnya adalah satu proses. Artinya hanya bisa menjalankan satu proses dalam satu waktu. Jadi karena prosesnya cuma satu, jadi kalau teman-teman ngelakuin request 10 sekaligus gitu ya, ke website kita, itu cuma satu-satu di eksekusinya. Satu, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai yang ke-10. Kalau menggunakan Apache HTTPD itu bisa langsung dieksekusi semuanya. Jadi ini adalah untuk belajar aja ya, PHP Development Server, biar kita mempermudah saja. Nanti gimana kalau kita pengen belajar menggunakan atau mendeploy ke web host, itu nanti kita akan bikin course terpisah namanya PHP Deployment ya. Kita akan buat terpisah lagi. Nah, tapi sekarang kita fokusnya belajar membuat web menggunakan PHP. Oke. Jadi ini adalah caranya kalau teman-teman pengen ya menjalankan PHP Development Server. Jadi caranya teman-teman cukup gunakan perintah php-s ya. Ini artinya adalah server. Lalu hostnya berapa ya, nama hostnya apa, _2, portnya berapa. Jadi intinya teman-teman mau running di host apa, _2, portnya apa. Nah, kalau di komputer pribadi, kita kan pengennya runningnya di komputer pribadi, di laptop pribadi. Kita bisa gunakan hostnya dengan nama localhost. Jadi localhost itu kayak nama lokal kita, itu namanya localhost gitu ya. Tempat komputer kita itu namanya localhost. Jadi teman-teman bisa gunakan localhost aja. Nanti di browser teman-teman cukup gunakan http://localhost seperti itu. Nah, untuk nomor portnya kita bisa gunakan bebas ya. Nah, tapi rekomendasi saya adalah rekomendasi saya adalah menggunakan 8 digit angka portnya. Kenapa? Karena beberapa sistem operasi meminta kalau teman-teman menggunakan 2 digit angka itu meminta ngerunningnya harus mode admin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman running takutnya ditolak gitu ya. Jadi paling aman itu digitnya adalah 4. Contohnya misalnya teman-teman bisa gunakan port 8080. Jadi misalnya kalau teman-teman mau running ya di laptop teman-teman PHP Development Servernya dan portnya adalah 8080, kita bisa gunakan perintah php-s ya. Ingat di sini ada spasi ya. Jadi PHP spasi -s spasi localhost _2 8080. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah ini dijalankan, nanti programnya akan berjalan ya. Nah, artinya teman-teman bisa mengakses PHP Development Server ya menggunakan browser di ini http://localhost _2 8080. Artinya teman-teman mau mengakses web yang ada di localhost dan portnya adalah 8080. Ini portnya harus sesuai dengan ini. Pastikan belum ada yang menggunakan ya. Kalau misalnya sudah ada yang menggunakan, otomatis dia akan bentrok portnya. Jadi pastikan portnya belum ada yang menggunakan. Nah, ingat kita wajib menjalankan perintah ini di folder tempat kita menyimpan kode program PHP kita nanti. Jadi nanti saat teman-teman running php-s localhost 8080, jadi dia akan membuat web server dan dia akan nge-running kode programnya yang ada di dalam folder tempat teman-teman saat itu
ngerunning PHP -s localhost-nya. Seperti itu. Oke. Kita akan coba. Jadi di sini saya sudah membuat folder kosong ya. Nama foldernya adalah belajar PHP web. Silakan teman-teman buat folder untuk project teman-teman. Jadi di sini saya masih kosong ya. Foldernya masih kosong. Di sini saya disimpan di folder di home saya. Lalu di folder developments, di sini ada YouTube, di sini ada belajar PHP web. Oke, saya akan buka terminal. Teman-teman silakan buka terminal. Saya akan menggunakan di sini terminalnya sama saja. Oke. Jadi saya di sini kalau kita lihat, saya ada di folder users, Kennedy, developments, YouTube, belajar PHP web. Jadi pastikan teman-teman masuk dulu ya ke dalam foldernya. Tempat teman-teman nanti membuat project belajar PHP web ini. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan gunakan perintah ini ya, php -s ya. Habis itu localhost 8080. Oke. Saya akan coba perbesar dulu biar kelihatan. Oke, sebentar. Editor, font. Kita akan ganti fontnya jadi 2, 3. Oke ya, sudah kelihatan. Jadi php -s localhost 8080. Setelah itu tinggal enter. Nah, lihat di sini kelihatan ya, saya pakai PHP versi 8.0.2. Jadi pastikan nanti teman-teman sudah menggunakan PHP 8. Lalu di sini ada development server, artinya dia sudah jalan dan di sini bisa diakses di http://localhost ya, portnya 8080 sesuai dengan port yang teman-teman tentukan di sini. Di sini ada tulisan started, artinya jalan. Oke, selanjutnya teman-teman bisa buka browser. Ini contohnya saya buka Google Chrome. Saya akan gunakan http://2.2 misalnya ya, localhost ya, 8080. Tinggal enter, selesai. Ini keluar seperti ini, keluarnya not found. Kenapa? Karena memang belum ada file apapun yang kita buat di sini ya. Di sini masih kosong, lihat. Masih kosong. Oke, kita akan coba tambahkan satu, misalnya file, tapi saya mau tambahkan HTML saja dulu. Jadi teman-teman, karena ini web server, jadi nggak cuma PHP, teman-teman juga bisa masukkan HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Jadi di sini saya contohnya akan masukkan index.html ya. Oke, di sini saya akan namanya ini contoh HTML ya. Lalu di sini H1 contoh HTML. Oke, selesai. Jadi ini nama filenya adalah index.html. Jadi di sini saya cukup tambahkan /index.html ya. Kita enter, nah keluar contoh HTML. Jadi ini kita sudah berhasil ya membuat web server menggunakan PHP development server. Dan kalau misalnya teman-teman pengen ngelakuin perubahan, untungnya ya si PHP development server itu mendukung hot reload. Apa itu hot reload? Jadi PHP itu kan adalah bahasa pemrograman yang tidak butuh dikompil terlebih dahulu, tidak seperti Java atau C++ seperti itu ya, harus dikompil dulu. Kalau PHP nggak butuh. Nah, selain itu, PHP juga mendukung fitur yang namanya hot reload. Artinya, setiap perubahan yang kita lakukan di kode program PHP, kita tidak butuh melakukan restart aplikasi web servernya. Kita cukup melakukan request ulang di browsernya, atau istilahnya di-refresh aja di browsernya, ya. Nanti kode program terbarunya akan otomatis dijalankan. Oke, contohnya, kalau di sini kan kebetulan kita pakai HTML ya. Contoh HTML saya ganti menjadi hello HTML. Nah, ini saya save ya. Ini saya tidak perlu matikan dulu si servernya, cukup langsung di reload aja, di refresh di sini. Nah, keluar hello HTML. Jadi teman-teman tidak perlu istilahnya tuh harus di stop dulu ya, si aplikasi PHP development servernya baru dijalankan lagi ini. Jadi nggak perlu seperti itu, cukup tinggal refresh langsung keluar perubahannya. Gimana kalau kita pengen menghentikannya? Untuk menghentikannya sederhana, cukup di stop aja menggunakan Ctrl+C ya. Jadi Ctrl+C berhenti otomatis. Ini otomatis tidak bisa diakses lagi. Nah, kalau teman-teman mau running lagi ya tinggal gunakan kode yang sama ya. PHP -s localhost 8080, enter, jalan, kita refresh, dan jalan. Jadi ini adalah PHP development server. Jadi sekarang kita akan belajar PHP webnya menggunakan PHP development server. Sekarang kita akan membuat halaman web ya, Hello World saja sederhana menggunakan PHP.
Oke, jadi sebelumnya di course PHP dasar kita sudah coba membuat aplikasi Hello World ya menggunakan PHP cuma masih berbasis terminal. Nah, sekarang kita akan bikin berbasis menggunakan PHP web. Jadi simple saja. Jadi caranya itu sebenarnya sama ya. Jadi dulu juga kan sama ya, di PHP dasar kita cuma bikin echo Hello World seperti ini. Nah, kalau di PHP web juga sama. Teman-teman kalau mau buat aplikasi web ya, dan kembaliannya cuma tulisan Hello World, ya sederhana. Teman-teman tinggal gunakan echo Hello World. Nah, jadi bedanya kalau yang sebelumnya, Hello World-nya ini tulisan Hello World-nya ya, ini di print out di terminal. Nah, sekarang enggak. Ini akan di print out di konten si webnya. Nanti konten webnya itu akan dikirim ke PHP development server dan akan di-render di browser. Oke, jadi sederhana banget ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan bikin sebuah file PHP baru, nama filenya adalah hello strip word ya. Saya tidak menggunakan spasi, kenapa nanti kita akan bahas. Jadi cukup hello strip word ya. Lalu di sini teman-teman cukup gunakan echo misalnya hello world. Selesai. Seperti ini aja ya. Jadi simple sekali. Lantas gimana cara mengaksesnya? Jadi cara mengaksesnya sederhana. Jadi pertama teman-teman pastikan dulu ya development server PHP-nya sudah jalan. Setelah jalan teman-teman bisa akses ya menggunakan web browser dengan cara menggunakan URL localhost 8080 / nama file PHP-nya ya .php belakangnya. Kalau sebelumnya kan kita pernah buat index.html, jadi sekarang kita ganti menjadi nama file PHP-nya .php. Dimana sebelumnya ya kita bikin nama filenya adalah hello world ya .php. Jadi kita harus sesuaikan nama file PHP-nya dengan nama file yang kita buat. Jadi yang ini nih, harus sama. Oke, jadi seperti apa hasilnya kalau setelah dibuka? Kurang lebih seperti ini. Contohnya teman-teman buka browser localhost 8080 / helloworld.php, nanti keluar dia tulisan hello world. Oke, ini jadi kalau kita buka di sini localhost 8080 ya. Ini masih yang hello HTML, kita slash di sini hello world.php. Nah, keluarnya tulisan hello world seperti ini, kecil ya. Kenapa kecil? Karena memang isi kontennya cuma ini, echo hello world ya. Jadi kalau di sini kita ganti hello atau belajar PHP web, contohnya saya save. Ini saya refresh, nanti di sini keluar belajar PHP web di browsernya. Jadi sesederhana ini kalau teman-teman mau buat ya hello world menggunakan PHP web. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman coba inspect elemen ya, itu nanti teman-teman bisa lihat request ya HTTP-nya dan respon dari si PHP-nya. Jadi teman-teman bisa klik kanan, inspect elemen ya, inspect. Lalu di sini teman-teman masuk ke network ya. Di sini kalau belum keluar teman-teman bisa refresh. Nah di sini keluar hello world ya. Jadi dia dari browsernya dia mengakses hello world.php ya. Ketika kita klik. Ini saya coba perbesar. Nah, di sini sebenarnya browser itu melakukan request, ini HTTP request ya, ke dalam ini web server development PHP kita. Jadi di sini HTTP localhost 8080 / hello world PHP. Nah, di sini request metodenya, kalau teman-teman sudah mengerti tentang HTTP ya, ini request metodenya get. Ya, dan ini balasan dari kita 200 OK ya, artinya sukses. Dan di sini adalah responnya. Ya, responnya kontennya dibilang kalau ini adalah HTML, walaupun isinya sederhana banget ya. Cuma tulisan belajar PHP web, tapi dibilangnya kalau ini adalah HTML. Dan ini preview kontennya ya. Di sini ada tulisan belajar PHP web, atau kalau teman-teman pengen lihat detail respon teksnya seperti ini. Belajar PHP web. Ini hasilnya ya, seperti itu. Nah, oke, kalau teman-teman pengen lihat lebih detail, ini teman-teman bisa klik kanan, view page source ya. Nah ini, jadi cuma seperti ini. Nggak ada tag HTML dan sebagainya itu, kalau teman-teman mau harus bikin manual, nanti kita akan bahas di chapter tersendiri. Jadi intinya tulisan yang teman-teman tulis di echo ini ya, dia akan bulat-bulat ditampilkan di sini. Nah hati-hati ya, kalau teman-teman di sini contohnya membuat 2, 3 seperti ini kalau refresh, nah lihat dia nyatu seperti ini ya. Karena ini kan web ya, bukan lagi terminal. Jadi kalau mau teman-teman bahkan tambahkan enter di sana PHP and offline contohnya.
Nah, ini baru hasilnya ada enternya. Nah, lihat ya. Tapi ingat, karena ini balikannya adalah dianggap HTML, jadi kalau enter seperti ini dianggapnya dia bukan enter ya. Jadi kalau teman-teman render di webnya pun, keluarnya lihat satu baris. Jadi teman-teman harus menggunakan tag HTML ini ya, kayak apa break ya. Kalau mau menambahkan enter, jadi di sini tambahkan tag HTML break seperti ini. Nah, ini kalau saya refresh, nah baru dia enter. Ini kalau saya refresh, hasilnya ya keluar seperti ini. Ini saya perbesar biar enak jelas kelihatannya. Nah, seperti ini. Jadi ini tentang Hello World ya, membuat tulisan Hello World saja sederhana, membuat web Hello World menggunakan PHP. Nah, di sini ada best practice untuk pembuatan URL-nya di PHP ya. Ini sebenarnya best practice untuk semua sih. Jadi yang pertama, usahakan gunakan lowercase. Jadi misalnya kalau teman-teman bikin halaman webnya adalah produk ya, jadi pakainya product.php. Produknya huruf kecil semua. Jadi kalau di URL itu diusahakan huruf kecil semua. Jadi kalau login, jadi login.php. Nah, sebelumnya kalau teman-teman perhatikan waktu kita praktek ya, bikin aplikasi, waktu praktek database dan sebagainya, kita bikin pakainya upper kayak entity repository. Nah, itu nggak masalah kalau kodenya. Tapi kalau pas yang diekspos, istilahnya tuh kalau yang diakses via webnya, itu kalau bisa lowercase. Jadi ini biar ngikutin best practice. Boleh nggak sih uppercase? Sebenarnya sih boleh aja. Tapi kalau untuk URL, best practice-nya ya, direkomendasikan menggunakan lowercase. Selain itu, jangan menggunakan spasi. Jadi kalau teman-teman hello world, jangan hello spasi word gitu ya. Pakainya hello, bisa tambahkan strip seperti ini ya. Atau tambahkan garis bawah juga boleh. Tapi rata-rata sih pakainya strip ya. Jadi hello strip word.php. Contohnya kalau forgot password, jangan forgot spasi password, jangan. Walaupun bisa, memang bisa, cuma tidak direkomendasikan ya. Jadi pakainya forgot strip password seperti ini. Jadi ini best practice-nya. Jadi nanti next-nya saat kita bikin file, kita akan selalu membuat filenya adalah untuk web ya, PHP web ya, pakainya lowercase dan tidak ada spasi. Jadi ini tentang Hello World di PHP Web. Sekarang kita akan bahas tentang PHP Info. PHP itu memiliki fitur yang namanya PHP Info. Jadi apa itu PHP Info? Jadi fitur ini bisa digunakan untuk mengecek versi PHP yang kita gunakan dan juga fitur-fitur atau istilahnya plugin-plugin atau extension apa aja yang aktif di PHP yang kita jalankan. Nah, PHP Info ini sebenarnya bisa digunakan terminal ya untuk melihatnya. Teman-teman cukup gunakan perintah PHP -info. Cuma kadang-kadang kalau menggunakan terminal memang agak sedikit susah bacanya. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan PHP Web ya untuk melihat isi dari PHP Info itu sendiri. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman cukup panggil ya function yang namanya PHP Info. Jadi function PHP Info ini otomatis dia akan ngerender sebuah halaman HTML yang isinya adalah informasi tentang PHP-nya. Jadi sederhana banget. Jadi teman-teman cukup bikin sebuah file, contohnya php-info.php, lalu di sana teman-teman cukup panggil PHP Info. Nanti dia akan mengenerate ya halaman HTML yang isinya adalah informasi tentang PHP-nya, versinya, dan juga plugin-plugin yang terinstall di PHP yang kita install di laptop kita. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan buat file baru, namanya adalah PHP Info. Di sini sederhana, cukup panggil PHP Info saja. Selesai ya. Selanjutnya di sini kita akan buka akses. Ya, jadi kalau teman-teman coba buka akses ya, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ada informasi dari PHP versi berapa, dan juga plugin-pluginnya ini panjang banget. Ya, kalau teman-teman buka contohnya PHP info.php, enter, nah hasilnya seperti ini. Ya, lumayan banyak, ini saya coba perbesar dulu. Nah, seperti ini. Jadi ada versi PHP-nya ya, dilihat di sini. Ini tergantung ya kalau webnya nanti diinstal webnya sudah di-deploy ke server di web hosting, nanti PHP Info itu isinya adalah informasi tentang versi PHP yang ada di web hostingnya.
Nah, kalau sekarang karena di lokal saya ya, di laptop saya, jadi ini versi di laptop saya. Mungkin di teman-teman agak sedikit berbeda ya, tergantung PHP versinya PHP berapa. Di sini saya versinya 802. Oh, di sini ada juga sistem operasinya Darwin ya atau Mac ya. Di sini ada sistemnya ya. Di sini ada sistem operasi, ada perintah ketika mau buildnya seperti apa. Oh, di sini ada banyak sekali sih informasinya. Nanti kita akan sering buka ini. Ya, jadi saya akan buat file PHP info ini biar nanti kita kalau pengen lihat informasi internal PHP-nya kita bisa lihat di sini. Ya, contohnya ada di sini PHP version, ada bahkan pengen mengecek nih apakah ada plugin MySQL-nya. Jadi teman-teman tinggal cari MySQL. Nah, ini udah ada ya. MySQL-nya ada. Bahkan bisa ngecek apakah ada Postgre-nya. PostgreSQL juga ada ya. Atau PDO, nah ini PDO juga ada PHP Data Object ya. Di sini drivernya ada untuk MySQL, PostgreSQL, dan juga SQLite. Jadi ada banyak banget informasi yang nanti bisa kita lihat di sini. Jadi nanti seiring kita belajar PHP Web, nanti kita akan banyak sering lihat atau mengecek informasi-informasi apa saja yang ada di PHP menggunakan PHP Info. Jadi ini adalah cara kalau teman-teman pengen melihat informasi PHP yang kita gunakan saat ini. Sekarang kita akan bahas tentang integrasi PHP dengan HTML. PHP adalah bahasa pemrograman yang secara default itu terintegrasi dengan baik dengan bahasa markup language HTML. Dengan integrasi PHP dan juga HTML, kita bisa membuat web HTML yang istilahnya adalah dinamis. Dalam artian tidak statis dan juga bisa berubah-ubah sesuai dengan logika kode program PHP yang kita buat. Secara default, ketika kita menggunakan kode ini ya, tag kurang dari tanda tanya dan diakhiri dengan tanda tanya lebih dari, dan di sini ada PHP-nya yaitu, artinya di dalamnya kita bisa memasukkan kode PHP. Namun di luar kode tersebut kita bisa memasukkan kode HTML. Jadi kalau teman-teman pengen menggabungkan HTML dan PHP sebenarnya bisa. Teman-teman cukup tambahkan tag seperti ini ya, seperti ya kita bikin kode PHP biasanya. Nah, nanti di luar tag itu artinya apa? Artinya kode HTML teman-teman bisa masukkan silakan di situ. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita misalnya punya tag PHP dan ditutup dengan tag PHP ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan tag PHP. Nah, di luar tag ini teman-teman bisa masukkan HTML. Contohnya seperti ini HTML. Ya. Bahkan teman-teman juga tidak ada batasannya mau memasukkan tag PHP berapa banyak itu terserah. Contohnya di sini kita tambahkan lagi. Di HTML, di title-nya di sini saya akan masukkan lagi ya PHP echo sampai sini tutup. Nah, di sini juga di body-nya saya masukkan lagi lalu tutup lagi. Jadi seperti ini. Ini boleh. Jadi PHP itu dari awal memang didesain terintegrasi baik dengan HTML. Jadi dengan demikian seakan-akan teman-teman bikin file HTML tapi sifatnya dinamis. Kenapa dinamis? Karena bisa berubah-ubah ya sesuai dengan logika kode program PHP yang sudah kita gunakan. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa menambahkan logika seperti pemrosesan dan sebagainya di PHP ya dimanapun, di posisi manapun. Cuma rekomendasi saya lakukan di atas. Kenapa? Agar file HTML-nya tidak terpecah-pecah ya. Kalau saya teman-teman masukkan di dalam misalnya logikanya dalam bodinya atau dalam head-nya si HTML, nanti takutnya agak sedikit terpecah-pecah logikanya. Jadinya ya kalau istilahnya tuh kayak amburadul ya, di mana-mana tempatnya nggak rapih gitu. Nah, kalau kita tempatkan semua kode PHP di bagian atas dan di bawahnya itu di bagian HTML-nya cuma untuk misalnya di sini nge-render tulisan saja, itu seakan-akan logikanya ada di atas ya, logik kode program kita, tapi di sini di bawahnya itu lebih ke istilahnya template HTML ya isinya dan juga data yang akan kita tampilkan di HTML. Jadi lebih sederhana, lebih gampang untuk dimengertinya ya. Jadi seperti ini. Oke, kita akan coba. Jadi misal di sini saya akan buat ya, nama filenya adalah html.php. Oke, jadi di sini kita ada kode program PHP. Lalu kalau teman-teman kan sebelumnya kalau satu file ini kode program PHP aja kan kita nggak perlu tutup ya tag-nya. Tapi kalau teman-teman ada HTML-nya, teman-teman wajib tutup. Nah, di sini contohnya kita bikin HTML ya. Title contohnya. Head dulu. Habis itu title, lalu di sini body, lalu di sini H1. Oke, salah H1.
Nah, seperti ini. Nah, kita akan masukkan title-nya di sini, tapi kita ambil dari PHP. Contohnya di sini, saya akan bikin title sama dengan gitu ya. Kita samakan di sini, hello PHP dan HTML. Hello PHP dan HTML. Lalu di sini body sama dengan hello PHP dan HTML. Oke, selesai. Nah, kalau udah teman-teman saya pengen render si tulisan title ini di sini. Ya, teman-teman cukup gunakan tag lagi PHP. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita pakai echo ya untuk ngeprint tulisan. Di sini misalnya title-nya. Oke, masuk ya. Dan di sini kita akan buat lagi PHP echo di sini body-nya. Nah, teman-teman boleh tambahkan tanda tanya. Sorry, bukan tanda tanya apa? Titik 2, titik koma. Kalau mau ya titik koma di sini, tapi kalau satu baris teman-teman ya nggak wajib sih. Ya boleh ditambahkan, boleh tidak. Jadi seperti ini. Jadi ini boleh ditambahkan, boleh tidak kalau cuma satu baris ya. Oke. Nah, selesai seperti ini. Hasilnya seperti apa? Oke, kita lihat hasilnya. Saya akan buka di sini html.php. Nah, hasilnya hello PHP dan HTML, dan di sini title-nya ya berubah hello PHP dan HTML. Ini kalau kita lihat di page source-nya dilihat, nah hasilnya seperti ini, lihat. Ya, kode PHP-nya otomatis hilang karena sudah dieksekusi di server. Lalu yang di sini yang keluarnya cuma bagian HTML dan title-nya berubah ya di sini menjadi hello PHP dan HTML sesuai dengan yang title di sini. Dan di sini juga H1-nya berubah menjadi hello PHP dan HTML sesuai dengan di sini. Ini kalau teman-teman rubah misalnya ini adalah body misalnya, saya refresh. Nah, ini keluarnya ini adalah body. Jadi, nah seperti ini kalau teman-teman pengen integrasi antara PHP dan HTML. Jadi memang terintegrasi baik. Jadi teman-teman kalau mau bikin HTML digabung dengan PHP bisa dilakukan seperti ini. Ya, jadi nggak perlu ngelakuin echo, habis itu masukin string HTML-nya, nggak perlu seperti itu. Teman-teman langsung aja bikin tag HTML-nya. Ya, nanti ketika butuh PHP-nya, teman-teman baru gunakan tag PHP. Ya, jadi jangan kayak gini, jangan di echo misalnya ya. Di sini kita bikin gitu HTML, wah ini capek banget gitu ya kalau bikin kayak gini. Lalu teman-teman bikin body gitu ya, wah ini capek banget gitu ya. Nah, mendingan teman-teman daripada nge-print out menggunakan echo, habis itu HTML-nya di sini, mendingan teman-teman langsung bikin HTML-nya seperti ini ya. Nanti ketika butuh yang dynamic ya atau dinamis, teman-teman bisa gunakan kode PHP di dalam bagian yang dinamisnya. Seperti contohnya title-nya pengen dinamis, body-nya pengen dinamis, dan lain-lain. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini source code-nya ya, tadi sepertinya udah kita lihat. Dan sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu ya, ada shortcut ya. Jadi kadang saat integrasi PHP dan HTML, kita seringkali melakukan kode sederhana seperti ini yang sebelumnya ya. Kita cukup buka tag PHP-nya, lalu echo title, udah selesai, itu aja. Lalu di sini ada tag PHP-nya, echo body, sudah selesai, itu aja. Nah, kalau teman-teman cuma ingin print out sebuah variabel saja, atau data string, atau data number, dan sebagainya, nah hal ini bisa dipersingkat menggunakan tanda ini. Kurang dari tanda tanya sama dengan, jadi tidak perlu menggunakan PHP lagi. Ya, jadi misalnya seperti ini. Bahkan kita tidak perlu menggunakan echo lagi. Jadi ini untuk istilahnya itu nge-print out atau nge-echo ya, variabel atau data secara langsung. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menggunakan perintah echo lagi. Jadi seperti ini bisa. Ya. Jadi misalnya teman-teman bisa ganti di sini biar lebih simpel ya, langsung title, di sini body. Oke, kita akan coba. Jadi di sini teman-teman nggak perlu pakai PHP lagi, langsung ganti pakai sama dengan, lalu di sini nggak perlu pakai echo, langsung variabelnya. Jadi ini kita ganti sama dengan body seperti ini. Ini hasilnya sama sebenarnya ya, seperti kurang dari tanda tanya PHP, echo, title. Ini kalau teman-teman refresh, nah hasilnya lihat sama, ini juga hasilnya sama. Ya. Jadi seperti ini. Ini shortcut kalau teman-teman cuma ingin nge-print out saja ya, dibanding kita capek-capek ngetikan PHP lagi, ngetikan echo lagi ya, mendingan langsung sebutkan nama variabel yang pengen di print out-nya ke HTML-nya. Seperti ini. Jadi ini shortcut ya. Nah, selain itu tidak hanya HTML sebenarnya ya. Jadi walaupun secara default PHP itu terintegrasi dengan HTML, namun bukan berarti hanya bisa membuat konten HTML yang dinamis.
PHP juga bisa mengembalikan konten apapun, seperti CSS, JavaScript, image, video, dan lain-lain. Mungkin ini nanti kita akan bahas sambil jalan ya. Jadi intinya, kalau di sini kan teman-teman bikin tag HTML ya, di sini. Nah, teman-teman kalau di sini mau bikin kode CSS juga sebenarnya bisa, nggak masalah. Jadi PHP itu kan dia by default dia ngerender teks gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ngerender teksnya HTML, JavaScript, CSS itu boleh. Nggak ada masalah ya. Jadi ini PHP. Jadi PHP itu terintegrasi baik dengan web ya, terutama HTML.